warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Salma Nabila Ramadhani dari Universitas Primagraha dan perwakilan kelompok 5 yang pada video presentasi kali ini berperan sebagai moderator. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Mela Sandra SEMM, dan teman-teman sekalian yang telah berkenan hadir untuk menyaksikan video presentasi kami yang membahas terkait hasil studi kasus mengenai analisa peranan UMKM Warung Omah Nala dalam pertumbuhan ekonomi. Baik, sebelum kita masuk dalam pembahasan yang lebih luas lagi, saya akan memaparkan beberapa poin-poin pembahasan yang akan dibahas dalam video presentasi kali ini. Yang pertama ada pembahasan mengenai sejarah pembentukan dan penjelasan singkat mengenai tujuan dan capaian dari pembentukan program UMKM. Berikutnya ada pembahasan kompleks dari hasil studi kasus kami yang meliputi latar belakang dan strategi pendirian usaha. Kemudian dilanjut yang kedua dengan upaya pengembangan usaha. Yang ketiga ada pembahasan mengenai pengaruh inflasi, deflasi, kemudian kekurangan kelebihan dalam UMKM. Dan yang keempat ada tentang kontribusi nyata Warung Omah Nala terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Dan yang terakhir, ada pemaparan pendapat dari kelompok kami terkait peranan Warung Omah Nala dalam kontribusinya untuk membangun pertumbuhan ekonomi. Baik, pembahasan yang pertama adalah mengenai usaha mikro kecil dan menengah. Usaha mikro kecil dan menengah atau biasa disingkat sebagai UMKM secara umum merupakan program usaha yang dilakukan oleh rumah tangga, individu, kelompok, atau sekelompok orang. UMKM sendiri telah diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Sejarah terbentuknya UMKM sendiri sebenarnya sudah ada sejak zaman kemerdekaan pada tahun 1945 lalu, yang diadopsi dari model ekonomi sosialis dengan nasionalisasi perusahaan asing dan perusahaan swasta dalam negeri. Namun, pada tahun 1966, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan ekonomi yang berorientasi kepada sektor usaha swasta dan sektor usaha kecil. Kemudian pada tahun 2014, pemerintah meluncurkan versi terbaru dari program UMKM yang diberi nama Program UMKM 3.0 yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi. Pada tahun 2021, tercatat berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM bahwa sektor UMKM telah berhasil berkontribusi terhadap PDB atau Produk Domestik Bruto sebesar 61,97%. Tidak hanya di situ, kontribusi UMKM juga disebutkan bahwa mampu menyerap tenaga kerja hingga 97% dan mampu menghimpun dana investasi sebesar 60,4%. Hingga saat ini, sektor UMKM masih menjadi faktor penting dalam mendongkrak perekonomian Indonesia serta sebagai motor penggerak utama dalam penciptaan lapangan kerja. Itu saja dalam pembahasan ini. Selanjutnya kita akan beralih kepada pembahasan berikutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya Asmarani. Pada Asmarani, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Asmarani Maulana Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari Warung Omah Nala. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari Warung Omah Nala. Warung Omah Nala adalah sebuah usaha mikro milik perorangan yang berlokasi di Cimone, Tangerang. Berdiri sejak bulan Juni 2024 lalu, belum genap 6 bulan berdiri, Warung Omah Nala itu sukses menawarkan usahanya yang bergerak di bidang kuliner. Mereka menawarkan banyak makanan seperti makanan olahan, makanan siap saji, dan beragam rasa kopi untuk ditawarkan kepada konsumennya. Adapun latar belakang pendirian usaha ini adalah buah hasil dari pemikiran dari pemilik usahanya sendiri, yaitu Bapak Rifki. Beliau adalah sosok yang gemar berkumpul, bermain, dan bekerja di tempat-tempat dengan suasana yang santai serta menarik. Namun dari banyaknya tempat yang sudah beliau datangi, belum ada tempat yang sesuai dengan kriterianya. Bapak Rifki menginginkan sebuah tempat berkumpul dengan suasana yang nyaman, santai, menarik,
baik dari segi konsep dan tempat, lalu dengan terpenting menyediakan ragam makanan dan minuman yang terjangkau, sekaligus tempat yang cocok untuk para pekerja dan pelajar mengerjakan tugasnya. Sehingga terlintas sebuah ide di pemikiran Bapak Rifki untuk mendirikan usaha kedai sendiri yang sesuai dengan kriterianya, yang bisa memenuhi keinginan pribadinya serta untuk mewujudkan kebutuhan serupa dari para konsumen. Meskipun terbilang singkat, namun Pak Rifki tidak asal dalam merancang strategi untuk mewujudkan ide wirausahanya ini. Beliau pun memutuskan untuk singgah di kota kesultanan, yaitu daerah istimewa Yogyakarta. Butuh waktu kurang lebih 2 minggu untuknya melakukan riset dan mengumpulkan inspirasi, ide, dan informasi menarik terkait bidang kuliner yang terkenal di berbagai daerah Yogyakarta. Kemudian ia mulai membandingkan dan mengamati hal-hal yang perlu diterapkan dan yang tidak perlu dijalankan dalam mendirikan usahanya nanti. Berikutnya yaitu Bapak Rifki juga mencari-cari lokasi tempat yang strategis agar mudah dijangkau oleh orang ramai, transportasi umum, dan dekat dengan lingkungan padat yang diharapkan bisa menjadi faktor kestabilan jalannya usaha. Selain itu, sasaran dari usaha tersebut adalah mahasiswa dan kalangan anak muda dari berbagai rentang usia remaja, dengan aktivitas yang hanya sekedar berkumpul sampai mengerjakan tugas di tempat. Tak ayal dengan strategi dan upaya yang dilakukan oleh Pak Rifki, sukses membawa keuntungan bagi warung Omah Nala. Hal itu terbukti dengan intensitas keramaian serta banyaknya konsumen dari berbagai kalangan yang mengunjungi kedai mereka untuk sekedar berkumpul ataupun bermain atau juga bekerja. Baik, terima kasih kepada Asmarani atas penjelasannya yang luar biasa mengenai latar belakang dan strategi pendirian warung Omah Nala. Berikutnya teman-teman, kita akan beralih kepada pembahasan mengenai upaya pengembangan usaha yang akan dibawakan oleh rekan saya, Ninyuman Saskia dan Lailatul Rosili. Kepada mereka saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Ninyuman Saskia dari Cendrawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya pengembangan usaha. Dalam dinamika perkembangan usaha food and beverage, warung Omah Nala hadir sebagai entitas bisnis yang menerapkan strategi pengembangan usaha yang komprehensif dengan melihat peluang pasar di kalangan generasi muda. Alasan pelaku usaha Rifki selaku pemilik dalam memilih usaha di bidang ini dikarenakan ia lebih senang untuk diam di suatu tempat, yaitu kafe. Mulai pada saat itu, ia termotivasi dan dengan beberapa pertimbangan yang cukup lama, akhirnya ia memberanikan diri mencoba untuk merealisasikan dan membangun usaha dalam bidang ini dengan berlatar belakang pendidikan di bidang ekonomi pada S1 dan S2-nya. Membuat ia semakin yakin bahwa ia dapat mengelola usaha yang akan ia bangun. Selain itu, ia juga merasa passion atau kemampuan yang dimiliki cocok, dikarenakan memang lebih senang turun ke lapangan dan senang membaca situasi. Adapun upaya pembangunan usaha yang dilakukan oleh Rizky selaku pemilik warung Omah Nala. Yang pertama, ingin memiliki konsep yang berbeda dari yang lain, yang pada akhirnya ia memilih konsep kedai kopi dengan nuansa tradisional ala rumahan adat Jawa. Yang kedua, melakukan riset pasar dengan memperhatikan peluang pasar pada saat mengunjungi beberapa tempat lainnya. Yang ketiga, melakukan analisis secara langsung ke beberapa daerah di Jawa untuk mengidentifikasikan konsep yang akan ia terapkan nantinya. Yang keempat, membuka usaha di lokasi yang strategis dan menyajikan menu-menu yang terjangkau sehingga dapat menarik lebih banyak peluang target generasi muda, bahkan anak sekolah. Perkenalkan, saya Lailatul Rosili. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan
tentang upaya pembangunan usaha Omah Nala. Alasan lain ia tidak ingin menyebut usaha yang ia bangun sebagai kafe dikarenakan ia menganggap bahwa branding kafe di daerah sekitar sudah banyak. Maka dari itu ia memilih konsep warkop atau warung sederhana ala tradisional Jawa. Dan dari itulah nama Omah Nala pada akhirnya tercipta. Adapun kesulitan atau tantangan yang dihadapi oleh Rifki selaku owner Omah Nala yaitu yang pertama, pada awal-awal usaha dibuka ia hanya mempekerjakan 3 karyawan sehingga yang menjadi tantangan sulitnya adalah mengharuskan ia untuk menghandle segala aspek seperti pemasaran, pemasok, dan keuangan sendiri. Pada triwulan pertama ia tidak menyangka bahwa usaha yang ia bangun mengalami peningkatan cukup besar dari segi target pasar. Dengan terbatasnya SDM yang ia punya, membuat dari segi internal pun belum sepenuhnya siap secara matang, dikarenakan mengalami peningkatan pangsa pasar yang cukup signifikan. Terdapat banyaknya kritikan yang masuk terkait kurangnya SDM sehingga hal-hal ini menjadi perhatian besar bagi Rifki selaku owner untuk mengevaluasi kekurangan yang terlihat di mata konsumen agar tidak menyia-nyiakan peningkatan yang terjadi dan bisa memberikan pelayanan maksimal kepada para konsumen. Evaluasi yang dilakukan berdampak baik terbukti bulan berikutnya. Operasional usaha menjadi stabil dan imbang. Rifki dan tim berhasil menangani kesulitan mereka dan dengan menambah tenaga kerja direkrut melalui hasil pelatihan. Hal ini dilakukan untuk mencerminkan komitmen usaha terhadap pengembangan kualitas sumber daya manusia. Rifki selaku pemilik menjunjung tinggi bahwa kualitas pelayanan di atas segalanya, maka dari itu ia mengarahkan cara melayani prinsip servis dengan senyum, sapa, salam sopan, dan santun. Baik, terima kasih kepada Saskia dan Lailatul Rosili atas penjelasannya. Berikutnya teman-teman, kita akan beralih kepada pembahasan mengenai pengaruh inflasi dan deflasi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Naila Bella Hapsari. Padanya, saya persilahkan. Penjelasan berikutnya yaitu pengaruh inflasi dan deflasi. Adapun pengaruh inflasi, warung Omah Nala mengalami kenaikan harga jual seiring dengan peningkatan harga barang-barang, bahan mentah atau bahan setengah jadi yang selalu terjadi di setiap penghujung tahun. Selama 5 bulan berdiri, harga bahan baku yang meningkat dari awal tahun 2024 sudah menjadi hal lumrah bagi warung Omah Nala. Tetapi hal itu tidak membuat ekonomi warung Omah Nala merosot, karena adanya biaya marginal dan dana lain-lain yang menyokong aktivitas usaha untuk terus berlanjut. Adapun beberapa penyebab inflasi yang berdampak pada warung Omah Nala, antara lain, yang pertama, tingginya permintaan. Hal ini terjadi ketika permintaan konsumen terhadap produk terus meningkat melebihi kapasitas produksi dan tenaga kerja. Yang kedua, dorongan biaya. Disebabkan karena naiknya biaya produksi seperti bahan baku dan upah kerja, warung Omah Nala ini pun mengalami jenis tingkat inflasi ringan yaitu kurang dari 10% per tahun yang dampaknya relatif kecil dirasakan. Dampak yang dirasakan warung Omah Nala dengan inflasi tersebut bisa menjadi evaluasi bagi pemilik usaha untuk membuka lapangan pekerjaan sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan stabil dan mengundang kepuasan dari konsumen. Adapun pengaruh deflasi, terhitung sejak 5 bulan berdirinya warung Omah Nala, pengaruh dari deflasi yang terjadi tidak terlalu berdampak signifikan terhadap usaha ini. Namun, satu hal yang peneliti soroti adalah perbedaan mencolok antara jumlah pembelian menu dengan harga rendah dan menu dengan harga paling tinggi. Menu dengan harga rendah, rentang dari rendah ke sedang, cenderung lebih dikonsumsi oleh konsumen. Sebaliknya, menu dengan harga paling tinggi jarang sekali dikonsumsi. Hal ini bisa terjadi karena pandangan eksklusivitas dari konsumen yang menganggap ketidakwajaran suatu harga dari sebuah menu yang menurut mereka bisa diproduksi sendiri dengan harga yang jauh lebih terjangkau dan porsi dalam jumlah yang banyak. Kebiasaan ini akan berdampak buruk bagi usaha apabila di tahun-tahun berikutnya terjadi kenaikan harga akan barang
pokok, barang jadi, ataupun produk olahan. Hal ini dikarenakan konsumen sulit beradaptasi dengan kenaikan harga dan terbiasa dengan harga rendah yang terjangkau dalam ekonomi mereka. Maka, besar kemungkinan warung Omah Nala akan sulit mendapatkan keuntungan lebih lewat penjualan dari menu yang mereka tawarkan nantinya. Situasi sulit ini membuat usaha merasa bimbang dalam mempertimbangkan hal mana yang menjadi prioritas antara kemampuan daya beli konsumen dengan target keuntungan operasional usaha. Adapun pemberian upah karyawan adalah salah satu hal yang paling berdampak apabila deflasi dan eksklusivitas terus terjadi. Luar biasa, terima kasih Naila Mila atas penjelasannya. Baik, untuk pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya Rahma Aliasari terkait kelebihan dan kekurangan dalam UMKM. Kepada Rahma, saya persilakan. Selanjutnya di sini saya Rahma Aliasari melanjutkan pembahasan mengenai kelebihan serta kekurangan yang terdapat pada warung Omah Nala. Yang kelebihannya yaitu yang pertama, warung Omah Nala membuka dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang mendukung pengurangan dalam pengangguran. Lalu yang kedua, warung Omah Nala menyerap tenaga kerja secara tidak langsung seperti supplier pada bahan baku. Lalu poin ketiga yaitu menawarkan kurang lebih 143 menu beragam serta fasilitas seperti wifi yang memungkinkan untuk menarik berbagai segmen pasar dan meningkatkan penjualan. Lalu poin keempat yaitu pendapatan pajak yang dihasilkan dari warung Omah Nala dapat digunakan pemerintah untuk pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Lalu poin kelima yaitu dengan lokasi yang strategis berada di pinggir jalan, warung Omah Nala ini dapat menarik banyak pelanggan sehingga dapat meningkatkan potensi pendapatan. Lalu poin terakhir yaitu tentunya warung Omah Nala ini berkontribusi pada perputaran perekonomian di daerah setempat. Kekurangannya yang dimiliki oleh warung Omah Nala yaitu yang pertama, terdapat banyak warkop, kedai atau kafe sejenis yang menimbulkan persaingan bisnis yang cukup ketat sehingga sewaktu-waktu dapat mengurangi pangsa pasar dan mempengaruhi sektor pendapatan. Lalu yang kedua, biaya operasional yang cukup tinggi seperti sewa gedung dan gaji dengan total kurang lebih 14 karyawan, juga biaya pemeliharaan dan kebersihan yang terus-menerus akan menambah biaya pengeluaran. Lalu poin ketiga, jika keuangan kurang dikelola dengan baik, maka akan mengurangi profitabilitas usaha. Lalu poin terakhir yaitu harga barang yang fluktuatif dapat menekan margin keuntungan. Baik, terima kasih Rahma atas penjelasan yang telah diberikan. Berikutnya adalah pembahasan mengenai kontribusi nyata yang akan disampaikan oleh rekan saya Anissa Rahmadani. Kepada Anissa, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani. Materi yang saya akan bacakan berikutnya tentang kontribusi nyata warung Omah Nala dalam perekonomian. Usaha mikro warung Omah Nala telah memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja di bidang kuliner. Usaha ini membuka kesempatan kerja untuk berbagai posisi seperti pelayan, kasir, dan karyawan dapur. Dengan sistem pekerjaan, shifting, dan paruh waktu. Posisi yang tersedia melibatkan keterampilan dalam bekerja dan memungkinkan pekerja dari berbagai latar belakang pendidikan dan juga pengalaman untuk bisa bergabung ke dalam usaha mereka. Warung Omah Nala tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga berkontribusi pada perekonomian lokal dengan memberdayakan masyarakat sekitar, juga membentuk sistem tatanan ekonomi yang baik dan saling menguntungkan di antara pihak produsen dan pemasok barang yang terlibat dalam usaha. Saat ini, warung Omah Nala tercatat telah memiliki 14 karyawan dan masih memberdayakan sumber daya manusia di lingkungan sekitar. Sebagai tambahan pekerja paruh waktu di setiap hari ramai seperti hari Sabtu dan Minggu, hal ini tentu sangat membantu meningkatkan perekonomian warga sekitar. Terima kasih banyak Anissa atas penjelasannya. Baik, yang terakhir adalah pemaparan mengenai pendapat dan hasil diskusi kami sekelompok terkait peranan warung Omah Nala dalam pertumbuhan ekonomi yang akan diwakilkan penyampaiannya oleh Sofia Nawang Hayuni. Kepada Sofia, saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang saran dari kelompok kami untuk warung kopi Omah Nala. Yang pertama yaitu ada inovasi dari segala
segi aspek adalah suatu hal yang perlu digencarkan oleh warung Omah Nala sebagai modal mereka untuk bersaing dengan usaha kompetitor lain. Yang kedua ada promosi dan kolaborasi juga sangat penting untuk bisa dirancangkan dalam strategi menjaring banyak konsumen. Yang ketiga ada perluasan usaha. Salah satu hal yang bisa menjadi opsi untuk dilakukan oleh warung Omah Nala dalam jangkau pangsa pasar di wilayah lainnya serta berkontribusi dalam sektor perekonomian dengan membuka lapangan kerja baru di wilayah setempat. Dan yang keempat ada pengembangan sumber daya manusia atau SDM, dan kegiatan evaluasi harus rutin dilakukan untuk bisa memenuhi permintaan, keluhan, serta menciptakan loyalitas pelanggan. Dan yang kelima, tanggap terhadap kritik atau masukan dari pelanggan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Yang keenam itu ada ikut mengkampanyekan program ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan produk kemasan plastik yang berlebih agar warung Omah Nala juga bisa berperan dalam program menjaga kebersihan lingkungan. Baik, segitu saja penjelasan dari saya tentang saran dari kelompok kami tentang warung kopi Omah Nala. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, kami telah tiba di bagian akhir pada presentasi kali ini. Dari pembahasan yang telah saya dan teman-teman sampaikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun warung Omah Nala merupakan usaha baru yang masih terbilang berprogres, namun warung Omah Nala bisa menjadi salah satu contoh nyata dari pembentukan program UMKM yang berjalan sesuai visi, yakni turut berkontribusi dalam pertumbuhan perekonomian dan mengurangi angka pengangguran serta dapat menjadi teladan dalam meningkatkan semangat berwirausaha atau kemampuan berwirausaha melalui inovasi, melalui perancangan strategi dalam memasarkan atau mempromosikan barang dan jasa yang ditawarkan kepada para konsumen. Dengan terus beradaptasi terhadap perkembangan zaman yang terjadi, diharapkan warung Omah Nala dapat terus berkreasi untuk mempertahankan stabilitas usahanya sehingga bisa membangun komunitas yang lebih kuat dan berdaya saing. Pencapaian-pencapaian yang telah diraih oleh warung Omah Nala dalam 5 bulan terakhir ini telah menunjukkan bahwa UMKM memang dapat menjadi pilar penting dalam pembangunan perekonomian lokal dan nasional. Dan ya, itulah hasil dari studi kasus yang telah kami lakukan di sebuah UMKM. Saya mewakili kelompok 5 mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu yang telah menemani rangkaian presentasi kami, dan juga apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dan menyaksikan presentasi kami kali ini. Harapannya, semoga materi pembahasan yang disampaikan kali ini dapat menambah pengetahuan dan referensi teman-teman sekalian mengenai pentingnya sektor UMKM dalam rancangan pertumbuhan ekonomi negara. Baik, sebelum saya tutup, saya akan membawakan sebait pantun untuk mengakhiri presentasi kali ini. Bunga selasih di perempatan, ada petani anaknya pingsan. Terima kasih telah diberi kesempatan, semoga presentasi ini membawa kesan. Akhir kata, saya Salma Nabila dan rekan-rekan izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.